Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Karimah, kita berjumpa lagi di Karimah, kajian Ramadan Erlangga 1441 Hijriah. Insya Allah pada session kita pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Pada dasarnya kita meyakini bahwasanya datangnya bulan suci Ramadan merupakan berkah buat kita semua. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan, yang pertama adalah bulan dilipat gandakan seluruh amal perbuatan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal perbuatan itu dilipat gandakan di bulan suci Ramadan 10 kali lipat. Wala aqulu, dan di hadis yang lain disebutkan bahwasanya pahala membaca Al-Quran yang biasanya itu satu huruf satu kebaikan, maka di bulan suci Ramadan satu huruf bisa 10 kali kebaikan. Wala aqulu alif lam mim satu huruf, dan aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bisa dibayangkan ketika kita mengucapkan alif lam mim, 30 kebaikan kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dilipat gandakan seluruh amal kebaikan. Oleh karena itu jangan sia-siakan, mari sama-sama kita maksimalkan Ramadan ini dengan amal soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dermawan. Wakana, dan dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan bertambah ketika datang bulan suci Ramadan. Yang kedua, merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Sudah pasti kaitannya Ramadan itu dengan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Di malam kemuliaan, malam itu ada hanya di bulan Ramadan. Apa istimewanya malam itu? Malam Lailatul Qadar itu ketika kita bertepatan ibadah di malam itu, maka sama halnya kita beribadah 1000 bulan. Sama dengan ibadah 1000 bulan. Oleh karena itu Al-Quran itu adalah mulia. Bulan di mana diturunkan Al-Quran juga mulia. Oleh karena itu pada bulan Ramadan mari saya mengajak teman-teman di Karimah, kajian Ramadan Erlangga, mari setidaknya kita baca ayat suci Al-Quran, kalau bisa khatam. Kalau belum bisa khatam, setidaknya kita ada niat, punya target untuk membahas atau untuk mengkaji hal-hal yang penting dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sendirilah petunjuk bagi manusia, pedoman hidup bagi manusia yang kita yakini bahwa akan mengarahkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, lis-shaimi farhatani, di antara keutamaan puasa, lis-shaimi farhatani, farhatun inda al-iftar wa farhatun inda liqa'i rabbik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam proses ibadah puasa itu ada 2 kebahagiaan yang tidak didapatkan ketika kita mengerjakan ibadah yang lain. 1, kebahagiaan ketika kita menjelang berbuka. Ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan secara jasmani, kita mendapatkan kesegaran kembali dengan masuknya makanan minuman dalam tubuh kita. Makanya doa berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ada lanjutannya, dhahabad dhama'u, telah hilang kekeringan yang ada di tenggorokan.
Wabtallatil uruku, telah basah seluruh aliran-aliran darah. Ini ada kebahagiaan dari segi fisik. Dari segi ruh, apa kebahagiaan? Kebahagiaan ketika sudah menyelesaikan satu tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau udah ujian, mendengar bel selesai ujian, ujian telah selesai, maka rasa kebahagiaan itu muncul di hati kita. Demikian juga orang yang berpuasa, ketika sudah azan maghrib, Allahu Akbar, maka kebahagiaan itu muncul. Alhamdulillah, selesai kita mengerjakan puasa pada hari ini. Itu kebahagiaan, dua kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling tinggi adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, sesungguhnya di antara pintu-pintu surga itu, surga mempunyai satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, pintu Rayyan, yang mana ketika nanti di hari kiamat dipanggillah seluruh orang-orang yang rajin berpuasa, dipersilakan masuk ke pintu Rayyan, khusus VIP, very important person yang masuk di pintu Ar-Rayyan tersebut. Dan ketika semua orang puasa sudah memasuki pintu Ar-Rayyan, dan Allah menutup pintu tersebut, kekhususan di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir yang kita bahas pada hari ini, dari 5 rukun Islam, maka 4-empatnya itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dari mulai syahadat, kita melakukan syahadat bisa jadi di bacaan tahiyat kita. Kemudian sholat, kita lakukan sholat di bulan suci Ramadan. Zakat, ada zakat fitrah di akhir Ramadan. Ada puasa. Jadi 4 rukun Islam sekaligus terjadi di bulan Ramadan. Maka para ulama kemudian memberikan gambaran, ketika di bulan Ramadan yang dibukakan pintu langit, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian kita tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai dorongan untuk memaksimalkan bulan tersebut, maka akan susah untuk memaksimalkan di bulan lain. Di bulan Ramadan ini 4 rukun Islam sekaligus Allah buka. Pahala dilipat gandakan, jalan ke surga dimuluskan. Tapi ketika kita tidak semangat, tidak mempunyai giroh, tidak mempunyai capaian yang kita rencanakan, maka di bulan lain akan susah. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini mari kita berdoa kepada Allah agar kita ditakdirkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan. Seperti di sesi sebelumnya, bahwasanya kita anggap Ramadan ini penting. Ramadan ini ibaratnya hadiah buat kita. Makanya Nabi berdoa dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Kenapa doanya Nabi seperti itu? Membuktikan betapa pentingnya, betapa dahsyatnya, betapa karunia Allah itu sangat luas di bulan suci Ramadan. Semoga Allah mentakdirkan kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang berproses menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.